paling Bapak ingat sampai sekarang? Ada dinamika yang luar biasa selama saya di Mahkamah Konstitusi. Mulai dinamika ada yang sampai terjerat hukum karena pelanggaran yang berhubungan dengan kasus tindak pidana, ada pelanggaran etik, dan kemudian ada pelanggaran terhadap konstitusi. Dan itu semua menjadikan dinamika di Mahkamah Konstitusi sungguh luar biasa. Saya paling merasa tidak bisa melakukan tugas mengawal Mahkamah Konstitusi dengan baik pada waktu rapat-rapat urusan hakim yang memutus perkara 90. Itu yang menjadikan saya merasa saya tidak bisa mampu untuk menahan terjadinya konflik-konflik karena perkara 90. Saya merasa perkara 90 lah inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja. Ada lagi? Ada pesan untuk Pak Hadis Qadir? Saya kira Pak Hadis Qadir seorang politikus yang ulung, seorang yang sudah mempunyai kompetensi. Tinggal sekarang Pak Hadis berpindah fungsi. Kalau di sana adalah pembuat undang-undang yang mengakomodasikan seluruh kepentingan masyarakat dan kepentingan berbagai golongan. Kalau sekarang sudah di Mahkamah Konstitusi, tugasnya berbeda, menjaga konstitusi, menjaga ideologi negara. Sehingga kalau ada pembuatan hukum undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan ideologi negara, maka disitulah letak bagaimana kita harus berpijak. Karena pijakannya adalah lain. Kalau di lembaga pembentuk undang-undang mengakomodasikan seluruh kepentingan yang ada dalam masyarakat, tapi kalau hakim konstitusi menjaga jangan sampai pembuatan undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan ideologi negara. Jadi ada posisinya sudah harus berubah. Tapi dengan dasar kompetensi dan pengalaman selama ini, saya kira itu bisa kita harapkan dengan baik. Salah satunya akan merasa sedih kalau MK teraniaya tidak bisa menjaga konstitusi. Kalau Prof sendiri melihatnya tantangan MK ke depannya ini? Begini, MK Indonesia berdasarkan pengalaman saya punya pengalaman membawa Mahkamah Konstitusi di tingkat Asia dan di tingkat dunia. Saya merasa begini, apa yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu berbeda dengan Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain. Di negara-negara lain, Mahkamah Konstitusinya menjaga konstitusi yang tidak mengatur di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, negara-negara barat, Mahkamah Konstitusinya itu hanya menjaga konstitusinya yang hanya mengatur masalah politik, mengatur masalah kelembagaan negara, dan mengatur masalah HAM. Sedangkan konstitusi di negara-negara sosialis itu hanya mengatur itu tadi ditambah masalah perekonomian. Sehingga Mahkamah Konstitusi negara itu ya yang dijaga konstitusinya hanya sebatas itu. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu yang diatur itu mulai dari masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, agama, bahkan masalah perkawinan pun diatur di dalam konstitusi. Oleh karena itu yang harus ditegakkan ini lebih luas daripada apa yang harus menjadi tugas tanggung jawab Mahkamah Konstitusi di negara-negara barat maupun di negara-negara sosialis. Oleh karena itu saya pada waktu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi membangun supporting system yang handal supaya para staf itu menguasai berbagai lapangan bidang keilmuan, hukum, supaya mampu menjadi supporting system yang bisa membantu kita. Karena saya pada awalnya itu saya berasal dari hukum tata negara. Saya nggak tahu persis masalah zakat, masalah haji dan sebagainya. Tapi karena yang diuji termasuk masalah undang-undang zakat,
undang-undang haji, undang-undang perkawinan, mau tidak mau kita harus belajar dan dibantu oleh teman-teman supporting system yang ada di peneliti di MK maupun di panitera pengganti MK yang harus tahu persis hal-hal semacam itu sehingga bisa mensupport kita. Karena kalau negara lain misalnya Mahkamah Konstitusi di negara Barat nggak ngurusi itu masalah pengujian undang-undang yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan zakat dan sebagainya. Kalau di Indonesia semua aspek kehidupan itu karena diatur di dalam konstitusi, nah itulah yang harus ditegakkan di Indonesia. Jadi lebih lengkap, lebih komplit, dan kita sebagai hakim konstitusi harus lebih bijak karena apa? Negara kita bukan negara sekuler tapi negara yang religius sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Gimana?